Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kanit beserta jajarannya, Bapak Kepala Sekolah, para guru-guru kami segenap yang sempat hadir pada sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dipilih bersama-sama hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim. Kalau orang tidak bisa makan, maka masih ada impus nak keduganya ada emangan. Tapi kalau orang nggak bisa ngelakuin amal soleh, nggak bisa tahan ketika ngelakuin amal ibadah, kita tahu apa jadi obat. Nah, artinya kita diberikan kesabaran duduk sebentar di majelis ilmu, itu nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru tiang santai sini hebat luar biasa. Maka mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Dan ini termasuk salah satu perbuatan, kata baginda Rasul dalam kitab Al-Wafi syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, ala adullukum ala amalin yamhullahu bihil khataya wa yurfa'u bihid darajat. Sahabat, mau enggak kalian saya kasih tahu ada amalan-amalan yang 3 amalan ini kalau dilakukan, sekalipun kita enggak istighfar, diampunin dosa salah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita enggak sambil zikir, enggak sambil baca Quran, tapi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Telu mana? Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makari. Bagus kita wudu ketika cuaca telir. Bega telir no. Nah, makanya bagus kita wudu nah. Telir lah bukan dak kana ngono. Nah, ndak sok ngono wudu teh jeri wa ndak. Nah, belagu ndak ada sampai pilak kalau ndak. Ndek bau masih no. Nah, yang kedua itu kasratul khuta ilal masjid. Banyakin langkah menuju masjid. Banyakin langkah menuju kebaikan. Nah, yang ketiga ini apa? Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat yang satu menuju sholat berikutnya. Ini termasuk sekalipun kita tidak istighfar, kita gunakan dari zuhur, ada kerjaan kita. Zuhur itu kita lakuin perbuatan kita, nunggu waktu asar. Maka perbuatan yang kita lakukan yang positif ini dihitung mengampuni dosa salah. Nah, daka-dakanya istirahat. Tapi istirahatnya dihitung untuk menunggu waktu sholat asar. Dihitung istirahatnya itu dihitung seperti orang, seperti yang tadi orang istighfar. Termasuk perbuatan kita yang ini, kita meniatkan perbuatan ngaji kita ini, kita menunggu waktu sholat maghrib dengan hal-hal yang positif. Daka andete istighfar ini diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita enggak sambil zikir, tetapi Allah taala angkat derajat kita yang baik-baik Bapak Ibu. Nah, maka ini jadi semangat kita setiap apapun kegiatan positif yang kita lakuin, niatin itu untuk menunggu waktu sholat. Dong apa beda anak aja pada doang itu pogoyan pada pogoyan tenda. Oh Bapak Ibu beda.
Kalau orang berkegiatan tujuannya menunggu waktu sholat, maka nanti kalau udah datang waktu sholat, berarti yang gawe sholat. Nah, kenapa? Tujuannya kan sholat itu, bukan kegiatan itu. Nah, kurang lebih. Kemudian nilainya di hadapan Allah tentu beda. Kenapa? Karena niat yang tadi. Nah, salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tentu siapapun yang menjadi guru itu pasti anak didiknya itu pengennya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Siapapun itu. Nah, bahasa kasarnya seblok-blok kemudian pasti melet kita anak udah jadi dengan si hebat. Anak itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, siapapun yang menjadi guru, bahkan seorang guru itu sangat berbahagia, bangga ketika muridnya itu lebih hebat daripada dia. Nah, itu keberhasilan guru yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian keberhasilan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ternyata dalam mendidik itu memang pelunggu lebih banyak pengalamannya dan pasti lebih tahulah bagaimana susahnya mendidik anak. Beda lah. Ruan tadahna mun terugada kanja masih janak dengan menempel ya keluntu tapi kan masya Allah sabar pelunggu luar biasa. Nah, tetapi karena memang yang namanya sebagai seorang guru itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih menjadi guru, enggak. Karena baginda Rasul nyebutin innama bu'itsu muallima. Saya diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Maka setiap kali pelunggu berangkat dari rumah sampai pulang lagi, beliau itu pelunggu itu sedang melakukan sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekolah. Nah, kenapa? Karena itu salah satu daripada sunnah baginda Nabi. Dan memang jalan jihad kita beda-beda. Ada orang jihadnya di mana? Di sawah. Itu jihadnya. Mencarikan anak jerina keluarganya itu jihadnya. Ada orang jihadnya di mana? Tuh dia pekan. Ya udah itu jihadnya. Pelunggu Bapak Ibu guru tiap jihadnya di sini. Jihadut ta'limi namanya, yaitu berjihad melawan kebodohan-kebodohan. Nah, maka ini salah satu daripada jihad yang tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang ini. Nah, maka karena kita tahu itu adalah sunnah baginda Rasul, cukup menjadi motivasi kita. Oh, saya sekolah melakukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang melakukan sunnah baginda Nabi sudah barang tentu yang namanya sunnah baginda Nabi, sekalipun itu sepele, sekalipun itu kecil, tetapi tetap di hadapan Allah nilainya beda. Di hadapan Allah nilainya tidak kurang, pasti lebih di hadapan Allah. Itu hebatnya sunnah baginda Rasulullah SAW. Apapun itu. Kayak coba lihat kalau kita pengen duduk seperti apa duduknya baginda Nabi. Arah. Meli temangan minum seperti apa gaya makan minumnya baginda Rasulullah SAW. Ada. Meli pokoknya arah doang. Salah satu yang sepele itu kalau makan itu sunnah baginda Rasul itu jangan lupa bismillah. Kenapa kita harus cuci tangan? Kadang-kadang dengan yang kata besok kumano bersih kita mendak itu sakit tian. Nah, oke boleh. Tapi ada keistimewaan yang beda. Disebutin dalam kitab itu ada suatu riwayat
yang biasanya makan dengan mencuci tangan sebelumnya, apalagi dia wudhu sebelumnya, itu jauh daripada kemiskinan. Dengan sigirang mangan sebelum mangan bisa rumah ya, dek lagi diri dia lagi diri. Awal dengan ini kata, tanya pendiri, memang sejarah ulak bisa rumah mana kita. Nah, nah, ada rahasia keistimewaan beda yang mungkin bagi kita nggak bisa terawang, tapi bagi Rasul nyebutin seperti itu. Termasuk rahasia atau keistimewaan bagi orang yang seorang pendidik itu sungguh sangat luar biasa. Menjadi seorang pendidik itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah itu enggak semuanya dikasih oleh Allah. Nah, maka dijelaskan di sini, "Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamah li talibil ilm wa ilaihi al-isyara fil Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qila yuhtaju fit ta'allum wat tafaqquh ila jiddi thalath al-muta'allim wal ustadz wal ab." Kalau kita pengen keadaan mengajar kita menjadi sukses, kita pengen anak yang kita ajar itu menjadi keren, maka 3 komponen ini harus sungguh-sungguh, harus tetap semangat dalam mengajar, dalam hal ini, dalam belajar. Ketika belajar, yang 3 ini harus betul-betul, 3 komponen ini harus betul-betul. Kalau 1 komponen aja yang sungguh-sungguh, yang 2-nya tidak, hati-hati. Kalau 2 sungguh-sungguh, yang 1 tidak, arah doang ning konslet. Tapi kalau yang 3 ini sungguh-sungguh, kalau yang 3 ini bisa betul-betul dalam menuntut ilmu, insya Allah dia akan bisa menjadi orang yang seperti yang diinginkan itu. Nah, insya Allah. Nah, mana yang pertama? Yang pertama al-muta'allim. Yang pertama yang harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini bagi adik-adik seorang penuntut ilmu. Jadi yang pertama harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu kami yang sebagai pelajar, murid, tekah, santri, siswa itu yang harus sungguh-sungguh pertama. Dia harus sungguh-sungguh. Nah, harus sungguh-sungguh belajar. Kalau orang-orang dulu kan memang belajarnya beda daripada kita. Nah, kalau anak sekarang kan ya beda lagi. Nah, artinya ternyata kesungguhan dalam menuntut ilmu itu yang 3 ini harus sungguh-sungguh. Yang pertama itu murid kita yang harus betul-betul sungguh-sungguh. Nah, tentu sini belajar kan. Nah, tentu belajar. Nah, ini tentu materinya untuk adik-adik nih. Nah, yang kedua itu siapa? Wal ustadz. Yang kedua itu yang harus sungguh-sungguh dalam hal perihal pembelajaran itu siapa? Yang sungguh-sungguh itu adalah guru. Harus tersungguh-sungguh endang-endang ajar. Harus betul-betul niat kita mengajar itu tentu-tentu. Maka kalau kita pengen betul-betul murid kita menjadi hebat, kita sebagai guru juga harus sungguh-sungguh dalam mengajar. Bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh? Tadi disampaikan oleh para sekolah. Yang pertama sekali, jangan lupa ketika berangkat dari rumah itu jangan lupa meniatkan yang baik-baik dulu ketika berangkat dari rumah. Tidak lupa ibaratnya. Tapi masya Allah, kalau di sini juga berniat lagi di tasjid, niatnya itu sangat luar biasa. Nah, niatnya untuk apa niatnya? Niat kita ngajar itu apa niat kita kira-kira? Oh, niat kita ngajar banyak. Niat kita ngajar, 1, niatin melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Niat kita ngajar, niatin untuk apa itu, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, niatin ketika kita mengajar itu, niatin seperti yang tadi, kita berniat untuk melakukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu amun dengan gawe sunnah Nabi kan direnigin macam-macam. Melakukan perintah dari Allah, tentu pasti perintah itu pasti, kalau dalam bahasa usul fikih yang namanya perintah itu kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah itu niatin Bapak Ibu guru ketika belajar ngajar, niatang. Nah ngajar, nah ketika ngajar niatin ngawi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melakukan sunnah baginda Rasul, tentu perhatian tegati caran, tebayangin dari sejak berangkat sampai pulang itu dihitung melakukan sunnah baginda Nabi sampai pulang. Kada kata telat-telat kejik kulit dengan sekolah ngono, ndak atau ngombe-ngombe kejik ngono. Oh, telat tuli siang, ndak ngono-ngono. Kan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung pekerjaannya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian niat kita apa? Liizalatil jahl. Menghilangkan kebodohan dari diri kita, murid kita, hilangin kebodohan-kebodohan itu. Nah, hilangin itu. Kenapa? Karena ternyata dulu orang jahiliyah itu kan kenapa dinamakan jahiliyah? Ya dengan bodoh, yang putaran dengan jahiliyah. Dengan bodoh yang ilmu dan sebagainya. Nah, maka niatin menghilangkan hal itu. Kemudian niat kita ketika ngajar itu apa? Niat kita diantaranya dijelaskan di sini, niatus syukur. Kita berniat syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, terniat bersyukur saat ini tersehat, mau kita ngajar. Nah, itu jadi semangat kita ketika ngajar. Nah, sebenarnya cukup po jadi semangat tepokong gawe sunnah Nabi, cukup po ini. Apalagi kalau ditambah dengan niat-niat yang lain Bapak Ibu guru tiang. Kenapa? Kalau sudah kita berniat itu karena Allah, maka yang lain itu akan kita dapetin. Biasanya dengan namun berniat karena Allah pasti semangat. Pasti semangat. Nah, biasanya orang kalau berniat karena Allah pasti kalau mengerjakan sesuatu itu pasti telaten. Betul-betul dia kerjakan sesuatu itu. Karena yang menjadi motivasinya Allah, bukan motivasinya yang lain. Nah, lagu mau niatnya si lain jana lah bega bayana. Kalau niat kita karena itu, karena ini, kita niat supaya dilihat sama orang itu, nggak dilihat sama orang itu mulai kecewaan tuh. Nah, arak dengan nyumbang ya di masjid, dia sebut tarana, wah ku nyumbang nah. Karena niatnya kan sebut tarana kan. Cuma kalau niat kita karena Allah, nah sebut nih, nah sebut, ya udah sampai kan. Nah, tapi kalau niat karena Allah, biasanya semangat kita untuk melakukan sesuatu itu beda. Karena tujuan kita bukan yang lain. Nah, makanya coba lihat kalau ada orang yang mengerjakan orang dengan misalnya apapun yang ditanam, pasti yang tumbuh itu rumput. Nah, tiuk lonto rebu ini. Nah, alat kita padi ngeder dengan endah. Nah, ngalat dengan sebia ngeder doang dengan rebu ini tiuk lonto. Nah, alat jagung itu tiuk lonto rebu ini. Nah, beda mun alat rebu aja nih, ini tiuk padi. Kalau alat rebu aja nih, ini tiuk jagung. Apa itu? Oh Bapak Ibu guru yang ternyata kalau kita meniatkan semuanya karena Allah, yang lain itu ikut dia ngelongin. Kita niatnya karena Allah. Lagu milu lonto apa rana si lain arak bonus tekan. Nah, arak doang bonus. Kalau kita sudah meniatkan semuanya karena Allah, kayak orang yang apapun yang ditanam itu selalu tumbuh rumput. Artinya apa? Kalau meniatkan semuanya karena Allah, reda orang itu beda. Dan dengan itu lain. Dan ada pasti banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, angkano
setiap kali kita berangkat dari rumah niatin itu. Nah, dan bikin itu sebagai motivasi kita untuk mengajar dan terus mengajar. Nah, karena baginda Rasul seperti yang tadi, saya diutus kata baginda Nabi mu'allimah, sebagai seorang guru. Maka guru ini kalau bisa kita sebut profesi tetapnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita pergi ngajar, mau itu sunnah Nabi, mau itu ngawi perintah Allah, mau itu minta reda Allah. Nah, luar biasa. Itu sampai pulang. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Kalau itu yang kita niatkan, insya Allah tetap lagi semangat ketika mengajar. Yang ketiga yang harus serius dalam pembelajaran itu apa itu? Al-ab in kana fil ahya. Yang ketiga itu yang harus sungguh-sungguh, yang harus semangat dalam hal menuntut ilmu, dalam hal kebaikan belajar mengajar ini. Siapa itu? Orang tua atau wali murid. Wali murid ini harus sungguh-sungguh. Nah, seorang wali murid harus dia betul-betul pengen anaknya itu menjadi orang. Kadang arak dengan mohon maaf, hokwa nyarah sekolah. Wah, pokok serah wah. Diulah mikirang balik jadi PP sekolah betul no. No. Enggak. Bukan begitu. Ulama-ulama dulu. Kenapa ulama-ulama dulu itu menjadi orang hebat luar biasa? Nah, kenapa? Ternyata ada peran orang tuanya yang hebat. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal, setiap subuh itu ibunda beliau, padahal Imam Ahmad bin Hambal masih bejik, kawa yang ngumbak Imam Ahmad bin Hambal dibawa ke masjid. Ditunggu anaknya sampai selesai halaqah di masjid, bentek kembali jauh uli. Kenapa? Pengen anaknya menjadi orang hebat luar biasa. Nah, artinya tentu ya kan. Ibunda Imam Syafi'i begitu. Ketika Imam Syafi'i beranjak dewasa besar, jadi umur 7-8 tahun Imam Syafi'i sudah khotam Quran. Membawa nang ke aja TikTok cakat toh kanawan. Ngene-ngene no. Anak buah tau ya masih lebali. Ngene-ngene pengono ilo ndara jama. Aku kebakan dunia nakan balagula lo. Ngono-ngono ya no. Ngono la. Nah, kalau Imam Syafi'i umur 7-8 tahun khotam Quran. Umur belasan tahun dibawa oleh ibunda beliau. Banding jauh dibawa Imam Syafi'i itu pergi ke Makkah nuntut ilmu. Selesai di Makkah pergi ke Madinah. Padahal Makkah Madinah itu jauh. Kalau sekarang pakai bis 7 jam kurang lebih. Kalau pakai kereta cepat 2 jam. Tapi sekarang dulu walau alam lah ya kan. Nah, ternyata dibawa ke Imam Malik. Imam Malik bilang, wah boy ilmu kuasi Syafi'i ngana. Tuh lalu nutut ilmu. Pergi Imam Syafi'i ke Baghdad. Kata ibunda beliau Syafi'i, namanya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad, kamu pergi ke Baghdad. Terus kenal anak, Syafi'i ngana. Neme kangguli ngana. Di kangguli laun teberit di akhirat karena anak pokok kamu nggak boleh pulang, kamu itu nggak boleh pulang, nanti kita ketemu di akhirat. Apa maksudnya? Ini orang tua yang betul-betul menyerahkan anaknya tatu isi nakah pokoknya melalu nuntut ilmu atau nona. Nah, betul Bapak Ibu guru yang ternyata ketika itu betul Imam Syafi'i pergi nuntut ilmu, diserah sama orang tuanya. Ketika ibunda Imam Syafi'i di Makkah, kemudian ada murid Imam Syafi'i pergi haji. Ketika murid Imam Syafi'i pergi haji, disebut qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dengarna si ibunda Imam Syafi'i. Apa katanya? Ditanya orang yang ngomong itu. Karena dulu itu di Mekah itu kan ada halaqah tempat orang ngaji di Mekah di sekitaran Masjidil Haram. Kalau sekarang kan nggak bisa karena keadaan orang umroh tetap setiap waktu. Nah, ditanya
siapa itu Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Apa kata murid Imam Syafi'i? Itu guru kami di Baghdad. Guru kami di Baghdad. Ternyata demen ibunda Imam Syafi'i. Ternyata anak yang dulu diserah pergi nuntut ilmu ke Baghdad sudah jadi ulama besar luar biasa. Setelah itu apa kata ibu ini? Dia nggak tahu nih, murid Imam Syafi'i nggak tahu ini ibunya Imam Syafi'i. Apa kata ibundanya? Sampaikan salam saya kepada gurumu. Gurumu itu adalah anak saya. Anakku guru ini ngana. Oke, disampaikan. Dan sampaikan sekarang itu anak saya Muhammad Idris Asy-Syafi'i sudah bisa pulang. Saya izinkan dia untuk pulang. Sadik kuah ya uli neke suruh bada atau nongana. Setelah itu betul pulang haji dikasih tahu Imam Syafi'i. Tuan Imam, kemarin ketika haji kami menemukan orang tua perempuan. Orang itu katanya ibunda pelunggu. Karena layak kan di darah HP layak kah? Nengke jana ina selesai tawa ulai anakku nak kan ulai tenang aja kan. Nengke aja kan mudah. Kalau dulu kan melalui ini gitu. Nah, setelah itu ternyata betul disampaikan. Lalu apa kata orang tua itu? Dia menyuruh pelunggu untuk pulang, wahai Tuan Imam. Alhamdulillah, geger. Ya, yang namanya orang pergi nuntut ilmu apa nulis nu geger tentang anu be. Geger itu. Nah, setelah itu karena saking syukurnya murid-murid beliau yang di Baghdad ini, ternyata apa kata murid-murid beliau? Disuruh murid-muridnya, bukan Imam Syafi'i yang mau. Tapi murid-murid itu yang mengumpulkan sesuatu. Dikumpulkan emas, dikumpulkan banyak unta. Luwe. Maka Imam Syafi'i pulang yang dibawa banyak harta benda. Luwe juna bandaran mun bahasan tenengke. Dari siapa itu? Dari murid-murid beliau. Dan Imam Syafi'i diantar pulang oleh murid-murid beliau. Setelah itu sampai di perbatasan. Sampai di perbatasan. Misalnya munda lalu aning toya di selamat datang di setoya tuh nu wahide ini aning balengku kan. Nah, cara orang dulu itu caranya bagaimana? Diutus utusan ke rumah dulu. Diutus utusan memberitahu bahwa ini yang akan datang ini sudah dekat. Itu cara orang bertemu. Itu badak itu teduk datang cere bingung ngapain Bali. Dia man mongka lepu engku dengan berbada. Nah, ternyata datang. Dikasih tahu assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa? Saya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah sebentar lagi mau nyampe. Apa pertanyaan ibunya? Apa yang dibawa oleh anak saya pulang? Dengan bangganya muridnya mengatakan, banyak. Bawa unta, bawa emas, bawa banyak yang dikasih sama itu murid-murid beliau yang di situ di Baghdad. Apa kata ibu Imam Syafi'i? Suruh Syafi'i tulak aning Baghdad. Kenapa? Saya itu menyuruh dia ke situ menuntut ilmu. Saya bangga, saya demen bahagia kalau Imam Syafi'i pulang kepada saya membawa ilmu yang banyak, bukan membawa harta yang banyak. Coba mau nida datang anak dia ke Malaysia na luwi juga kepeng pira juga mana ngane 15 kejik be ngane nu monita kan. Tapi Imam Syafi'i ibunda beliau enggak. Ternyata Masya Allah betul. Ternyata disampaikan itu kepada Imam Syafi'i. Betul disampaikan pesan itu kepada Imam Syafi'i. Ternyata Bapak Ibu guru tiang harta benda yang banyak itu selangan-langan sedekahang si Imam Syafi'i. Sedekah unta emas. Yang dibawa apa? Yang dibawa kitab satu karangan yang dikarang sama Imam Syafi'i. Nah, terus bahagia dengan Pak Imam Syafi'i. Apa maksudnya Bapak Ibu guru tiang? Ternyata peran ibunda beliau yang begitu hebat itu sangat luar biasa. Dan mengajarkan kepada kita kalau udah punya ilmu yang lain ngelongin. Kalau udah punya ilmu, mau duit, insya Allah aradang langan. Kita mau apapun kalau udah punya ilmu, insya Allah bisa. Itu yang pelajaran dari ibunda Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Maka peran orang tua ini itu sungguh sangat luar biasa dalam hal menuntut ilmu seorang anak ini.
Nah itu hebat. Nah dengan lain. Kenapa aku mendidik anaknya? Dididik betul-betul untuk mencintai ilmu. Supaya apa? Supaya ke depan kalau udah cinta sama ilmu, apapun jarina, mohon maaf yang ilmu hebat luar biasa. Seperti itu ulama-ulama dulu. Ya Pak, sekalipun ibundanya bukan seorang ulama, tetapi anaknya menjadi orang hebat. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya full orang tuanya mendukung anaknya. Sungguh-sungguh dia dalam menyerahkan anaknya menuntut ilmu. Nganu kuna dengan lain. Maka orang-orang dulu itu Masya Allah pantas. Seperti itu didikan orang-orang dulu yang punya hebat. Maka kita misalnya sebagai orang tua, kan di samping sebagai guru pasti menjadi orang tua kan. Nah ada peran kita juga. Maka guru-guru kita mengajarkan tuh, kalau misalnya anak kita pergi nuntut ilmu, maka jangan lupa didoain. Kadang anak dengan mah ini kepeng udah nggak di anak. Pokoknya di anak kedua, ini kepeng beli mayu, belanja mah jaluin deh. Nah, kalau bisa duitnya kita kasih, doanya juga jangan lupa. Jauh otak ke dulu, otak membeain ini, apalagi seorang ibu. Karena walau bagaimanapun doa siapapun, doa ibu jauh beda daripada doa yang lain. Doaul walidi liwaladihi ka doail anbiya'i ala umatih. Doa seorang orang tua, ayah ibu, itu tak ubahnya seperti doa para nabi kepada umatnya, lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak kita pergi nuntut ilmu, ndak lupa doa yang julu. Jauh otak kan. Apa ke doa anda? Apa doa anda kira-kira? Mudahan pintar, oke? Boleh. Kalau baginda Rasul kan mendoakan sahabat, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu didoakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Didoakan sama baginda Rasul. Ya Allah, sade kanak nina pintar le ilmu agama, hebat kanak nina hebat tafsir. Kurang lebih bana jadi kanak soleh lah. Maka bagaimana caranya? Ketika sebelum berangkat doa yang jauh otak. Nah, doa yang mudahan jadi anak soleh, mudahan jadi anak soleh. Ngenu bedoa. Nah, sandi tetoba sarap kan, kepusak malaikat atau behlun. Mudahan menjadi anak soleh. Jadi kenapa? Kita tidak tahu bagaimana doa yang kapan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka doain. Nah, bahkan guru-guru kita tuh sering kita sebut tuh doanya dibacain kepada anak-anaknya, ya syahidu 7 kali, ya haqqu 7 kali, ya baru 7 kali, asmaul husna itu dibaca ada 3. Ya haqqu 7 kali, ya baru 7 kali, ya syahidu 7 kali. Sambil jauh otak anak tuh. Suwe aja nah. Lagu mono biasa ya. Nah, kapan itu dilakuin? Nah, biasanya nanti kalau mau berangkat sekolah. Atau nanti ketika dia mau tidur, bacain sambil pegang kepalanya. Ndak kenyekana bejorak udah tanggor. Keteju ku badaan. Ndak mele. Dengan bejorak tanggor dendak keran. Kasih tahu yang begitu-gitu itu sepele. Nah, kita mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi nanti kalau udah besar akan kelihatan hasilnya. Dah kana nang misalnya lincah entah ngano maralo ngapolong. Ini ngulu bebea ini. Terdoang. Tapi jangan lupa doain. Nah, kadang orang tua tuh yaitu duit dah di anak. Nah, ini belanja mana? Aku berdoa deh, jangan. Doa orang tua jangan lupa. Nah, doa orang tua ini beda daripada yang lain. Nah, kalau sudah 3 komponen ini hebat, 3 komponen ini betul-betul dalam menuntut ilmu, 3 komponen ini yang jadi murid betul-betul belajarnya, dia jaga adabnya sama gurunya, yang jadi guru betul-betul mengajarkan santri-santrinya, siswanya, yang jadi orang tua betul-betul untuk pengen anaknya menjadi hebat. Insya Allah kata para ulama di kitab ini,
Ini yang bikin proses pembelajaran menuntut ilmu menjadi sukses. Tetapi kadang-kadang cobaan menuntut ilmu kita kan beda-beda. Ada orang cobaannya seperti yang kemarin kita sebut-sebut itu, arak dengan kadang orang tuanya pengen anaknya jadi orang hebat. Gurunya sungguh-sungguh dalam mengajar. Tapi kadang anaknya si bekelinya. Iya sih bebean ini keruan aku na sekolah. Nah kan macam cobaannya. Ada orang kadang gurunya Masya Allah hebat mengajar. Anaknya luar biasa. Dengan toaan dia kekuluan. Ada yang begitu? Ada. Dan itu cobaan menuntut ilmu. Ya yang namanya cobaan itu kan pasti dua. Ada yang lolos, ada yang lulus. Yang lulus itu ya itu yang hebat. Yang lolos itu ya wah lolos wah. Nah jadi begitu modelnya. Maka ini sangat penting untuk kita sebagai seorang orang tua untuk melakukan hal-hal yang sekalipun ini sepele modelnya tetapi hebat. Nah misalnya ada anak kita pergi keluar daerah nuntut ilmu, kadang dengan toatan dia mau nelpon, ya dan ketuaan pertama mangan ke mangan dah ketuaan ke tajung mau nelpon pasti wah ino makanya kita ngono kita lekan pasti le Mesir wah dah mangan ke ngana bahasa tu ya na wah sehat tidak ke ino nak ketuaan wayah no. Nah sekali waktu tanya dia be ke tugasnya selesai ke wah dah kan dia tok tugas ketuaan be nganu. Kenapa? Kan dari situ dia tahu oh, orang tua saya perhatian ternyata sama saya. Orang tua saya ternyata pengen, saya ingin menjadi orang yang ini. Orang tua saya ternyata sungguh-sungguh dalam memberikan saya bagaimana menjadi orang sukses. Ngenoi dapna bea ini. Nah, kenapa? Karena sungguh peran orang tua dalam hal menuntut ilmu ini memang peran yang sangat luar biasa. Peran guru tidak kalah pentingnya. Tetapi ternyata peran orang tua itu bagaimana? Lebih dari itu. Ya ponanganukan madrasatul ula. Orang tua yang di rumah, ibu bapak, itu kan menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Bukan sekolah madrasah pertama. Artinya apa? Memang didikan orang tua ini yang di rumah kan lebih banyak waktunya sama orang tua anak ini daripada sama kita gurunya. Nah, tetapi sekali lagi 3 komponen ini harus tetap saling hebat, saling sungguh-sungguh, saling rangkul, saling bagus-bagus. Kalau sudah yang 3 ini bagus, ya insya Allah kah bau yakin jari kanak-kanak ini insya Allah adik-adik kita pengen ini anak menjadi hebat. Sok toh baju, sok toh kita betul-betul mendidiknya. Dia mau jadi apapun ke depannya, kita serah sama Allah. Ikhtiar kita sudah selesai. Nah itu kurang lebih Bapak Ibu Guru tia kan deh mungkin sangara ada ketoana bau udah bakatoan bakatoan apa kanggo lain nenda dah kan dek bab ini bau masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nikit yang berketan Ustaz. Kebetulan tiang sebagai pendidik di sini. Kami sebagai guru perempuan terutama kali begitu banyak ujian. Terutama dalam mendidik anak di rumah dan anak di sekolah. Nah, dan alhamdulillah sebagai seorang perempuan kami tidak ada beda. Anak di rumah dengan anak di sekolah kami anggap seperti anak sendiri. Namun le zaman niki Ustaz, ngumbe angkunte mupuk kesabaran niki supaya ente sabar jadi guru Ustaz. Jadi jujur mau doang kami ngeluh. Ya karena makin niki seperti yang Ustadz katakan nggih, karena pengaruh TikTok, pengaruh HP, Masya Allah, tabarakallah.
Ini niki tiang cuman pingin doa untuk sabar jadi guru. Nanti kami mau dulu sabar dong. Cuman ini Bapak Ustadz, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kira-kira apa resepnya agar tersabar jadi guru? Apa kira-kira resepnya? Manjuran kita tahu seperti yang tadi itu, ya anak sekarang itu kan beda daripada anak-anak yang dulu itu. Nah, apa resepnya kira-kira? Kalau tiang pribadi itu kalau bisa jangan minta menjadi orang yang sabar. Kenapa? Kalau minta menjadi orang yang sabar berarti siap untuk diuji. Jangan yang jadi sabar lah itu. Aku pun dikumili. Nah, kenapa? Kalau orang siap jadi orang sabar berarti itu siap untuk diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk diuji. Nah, tetapi memang sabar itu hebat. Sabar itu luar biasa. Kenapa sabar itu hebat? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam Quran, saking hebatnya pahala sabar, malaikat enggak bisa menyebut saking banyaknya. Tuh kalau orang sholat jamaah kan ada tuh 27, 25. Kalau orang sedekah ada tuh satu sedekah pahalanya ini. Tapi kalau sabar malaikat gak bisa ngitung saking besar pahalanya. Tapi kalau minta jadi orang sabar itu siap-siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa. Apa doanya? Begini doanya. Apa katanya itu? La nas'aluka ruddal qadha, walakin nas'aluka lutfan fi. Nah, doanya begini, ya Allah, kalau bahasa kita ya, kalau jamaah-jamaah itu ya Allah, ndek apa kunya sel jadi guru, ndek sehingga nih halo lelah tak? Ndek kunya sel jadi guru ya Allah, ndek ngana. Ndak, kita enggak nyesel. Kami terima apa yang sudah Engkau takdirkan, apa yang sudah Engkau tentukan, kami terima semuanya. Kami enggak menolak itu, kami enggak menolak menjadi guru, tapi kami meminta al-lutfan, al-lutfa fi. Apa itu lutf? Kelembutanmu di situ. Artinya jari guru tendi. Nah sade ita kelembutan insyaallah taala. Nah sade ita apa melan tangumi, agak lembut ta cara tangumi kan. Nah sade ita kedak kita luar biasa lagu. Ngene doang kita ngono. Itu doanya. Nah jadi la nas'aluka ruddal qadha. Kami tidak meminta supaya apa tuh ketentuanmu kamu ubah ya Allah, enggak. Tetapi kami minta ketentuanmu kamu turunkan untuk kami, tapi kami minta ada kelembutanmu pada di situ ya Allah. Nah ya ngendeng teh. Mau dia tahu bahasa Arab, bahasa Toya, bahasa Jamak begadu. Mau ke pusak malaikat atau behlon. No kata ini doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dan ini bukan sekedar pelungguh, betul. Kan di rumah juga ada anak ngaji. Betul tuh malen temal yang ngaselun tuh bebaya ini. Ngentem badakna ya belun tuh. Bahkan muntah angan-angan apalagi tangan teh bajangan ini mentennya mesel tuh bebaya ini. Nah, tapi kan kita bukan begitu. Nah, kenapa? Ternyata apa yang diajarkan kita doa itu ternyata luar biasa. Inomina ita, sekalipun misalnya itu secara tidak langsung tuh kita meminta menjadi orang yang sabar, minta menjadi orang yang lembut, minta menjadi dari Allah, apapun ketentuan Allah kita bisa untuk apa tuh menjalaninya dengan baik. Misalnya dari tangan itu si Allah Ta'ala sama murid yang nakalnya luar biasa, tapi selalu ada jalan dari Allah untuk mengalahkan kenakalannya kalau pakai doa itu. Agun kamu ngendeng sabar lu untuk jele tere ini arak tele balik lebih tele datang. Sabar endeng dah kan? Meno jari ya. Oh, iya, kadang sabar endeng teh. Datang tele sei julu tele. Cuma kelas berikut tahun berikutnya dua tele lebih tele balik. Berikutnya telu tele lebih level tele lain balik. Kenapa? Karena pelunggu minta sabar. Nah, cuma minta apa itu? Kelembutan Allah dalam hal tersebut, itu kita minta.
Nah itu kurang lebih Bapak Guru ya. Nah sama dengan misalnya ketika berumah tangga apapun itu kan cobaan orang kan macam-macam. Ada orang cobaannya ya kiri kanan Bali lah. Di kiri kanan Bali mohon maaf menantu ke arahna. Dia menantu mertua, ndak mertua arak doang. Maka kita tidak menolak apa yang ditentukan sama Allah, tapi kita minta sama Allah supaya Allah memberikan kita solusi dengan baik. Maka apa itu kita minta? Kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Lutfun narana. Nah, ya punara, ya latif, ya latif itu kan yang maha lembut artinya itu. Jadi ngumbe-ngumbe cobaan kalau itu yang kita amalkan, insya Allah Allah berikan solusi dan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kalau solusinya dari Allah, pasti solusinya terbaik. Mungkin anak itu nakal, betul. Tapi kalau di depan kita, dia tahu nakal lebih karena lengana, tele jere nakal. Kenapa? Siapa tahu dengan doa itu. Nah, lagu ndak keda leju lu babe anu ko berdoa nganu. Ndak kena lenang andalon. No, ndak cukup didoain bagus-bagus. Nah, itu kurang lebih doanya kurang lebih ya. La nas'aluka ruddal qada walakin nas'aluka lutfan fi. Ya Allah kami tidak memohon supaya ketentuanmu ini kami enggak nerima, enggak. Tapi silakan ketentuanmu ini engkau jadikan ya Allah. Tapi kami minta berikan kelembutan solusi terbaikmu. Ngenung kata kurang lebih. Nggak ada yang sabar ibu deh. Selekina berat ujian jamak laun. Itu kurang lebih. Sudah? Hah? Oh iya. Nanti kita kirimkan ke Pak Guru ini. Nanti kita kirimkan itu. Kemudian dan ini bukan doa ketika murid telah doang. Ya, mungkin perlu kita sebagai seorang pendidik betul itu sangat mekadu doa ini. Nah, lebale ndak ada kadu doa ini. Makanya hebatnya doa itu kalau dari baginda Nabi selalu jami' mani. Apa maksudnya? Sekedi lagu untuk semua. Ini kan doa ini bukan untuk murid yang kejuman itu doang, semuanya. Dan semua kita memang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang beda. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah sangat luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz. Tadi sudah kita diberikan bukan doa sabar, nggih, bagaimana hati kita selalu lembut menghadapi anak-anak kita. Yang tertarik dengan trilogi perjuangan Ustadz, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kita sudah yakin nih Ustadz, tetapi untuk mendapatkan keikhlasan yang betul-betul sempurna dan kita selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Terutama kita sebagai seorang pendidik menghadapi anak-anak kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada tips dari Ustadz kita bagaimana kita selalu ikhlas dalam berjuang dan selalu istiqomah. Terima kasih Ustadz, Diki saja dulu. Apa resepnya ikhlas itu? Dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi di muqaddimahnya itu dijelasin. Ikhlas itu tanda beliau salas. 3 tandanya ikhlas itu. 3. Lagu ini lupa aku saya ini beji ingat aku sebut deh. Lun malik teringat tadi aku membaca lupa aku ya dua. Nah beji ingat tapi ini tersebut. Mepelih talaun. So kitab aku tembetin di Google kan. Iya ini tekanggo macam-macam. Nah 1. Apa itu? Nisyanul amal fil amal. Tanda orang ikhlas itu 1. Dia lupakan perbuatan yang sudah dilakukannya. Pokoknya wah tenggawe nih. Wah lupa wah ini. Kita udah ngaji sekarang. Arak najak kita balik ngaji. Ada yang najak ayo ngaji lagi. Wah aku ngonek Jerry wah ini. Nah ande ya ini. Ande ya ini. Aku sepele kan, tapi memang luar biasa. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau. Nah,
Itu yang pertama. Jadi yang namanya ikhlas itu jangan sebut-sebut amal yang udah lewat. Boleh kita sebut apabila itu niat kita untuk ngajarin orang. Misal di tempat itu misalnya ndak ada orang tahu namanya sholat qobliyah ba'diyah. Nah kita sebut, oh aku girangku sama yang qobliyah ba'diyah. Kita sebut niatnya bukan riya, enggak. Tapi kita niatnya mengajarkan orang, itu boleh. Nah sama dengan orang yang nyumbang di masjid. Jangan bilang, pokoknya sebut-sebut tarandara ikhlas ini, ndak ngenungka. Kan biasanya ada orang nyumbang tuh pakai amplop, dibaca namanya kan. Nah itu ketika dibaca namanya bukan tandanya orang itu nggak ikhlas, enggak. Itu sebab, tetapi itu kita niatkan disebut namanya supaya apa? Saya angan ta sampai wah amal ta diterima sama pengurus masjid. Nah tapi nanti kalau nggak disebut namanya ndak nyong-nyeng, berarti ndak ikhlas ini kah? Nah dan ingat ikhlas ini perkara hati. Nggak bisa kita sebut ndak ikhlas lo karena ndak bau. Hati yang punya ini. Nah dilupain amal itu. Ya yang kedua, yang ingat nih, yang si telunu lupa aku ini. Yang kedua itu hendaknya yang diinginkan adalah ibtigha'a sawabil akhirah. Dia mengerjakan perbuatan itu hendaknya enggak-enggaan niatnya untuk negeri akhirat. Nah itu niatnya, itu namanya ikhlas. Nah itu, nah yang satu saya lupa. Nah nanti saya ingatin lagi. Nah berikutnya resepnya itu jangan lupa banyakin doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keikhlasan. Nah, karena memang keikhlasan ini, tapi ikhlas ini perlu kita ketahui, ikhlas ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul mengerjakan amal ibadah. Ini orang hadiah. Itu ikhlas itu hadiah. Jadi ndak ngana kan dia nyumbang ngana ndiku ikhlas na. Bun dewa nyumbang na tobe kan ikhlas. Yang ikhlas yang diberikan keikhlasan itu orang-orang yang rajin nyumbang. Inu sadena ikhlas. Jadi ndena jadi ukuran kan dia nyumbang ngana ndiku ikhlas. Ndewa nyumbang dia gin sadena ikhlas. Yang diberikan keikhlasan itu yang sering ngerjain amal soleh. Sama dengan ndek mbayang, ndek wah khusyuk mbayang, ndek wah mbayang nah ini bagian khusyuk. Orang yang diberikan kekhusyuan itu orang yang rajin sholat, karena itu hadiah dari Allah karena rajinnya sholat. Nah jadi begitu kurang lebih ya, itu tentang keikhlasan. Lalu bagaimana tentang keistiqomahan? Tentang keistiqomahan ini Bapak Ibu Guru yang memang awalnya itu kita mulai dengan hal-hal yang sepele dulu. Keikhlasan itu. Nah, misal saja ya, yang sepele misalnya kita di rumah, kalau masuk rumah jangan lupa kaki kanan dulu. Nah, gitu-gitulah. Kalau nyedi sandal, baju nyedi sandal kiri. Itu dulu. Adeng-adengang itu. Nah, ya pelan-pelan. Ya, mulai kalau istiqomah itu emang harus adeng-adeng, pelan-pelan dulu. Dari hal-hal yang paling sepele dulu. Bahkan sesuatu yang dianggap paling sepele, dahulukan yang itu. Dan itu kalau udah dibiasakan dengan baik, nah, ini jemaah yang lain ngelunginnya. Sama kalau pergi, berangkat, pergi kemana, kerja, keluar rumah, baca doa itu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini tetap doain, tetap baca ini. Nah, jangan dari yang besar-besar, berat di jemaah ini. Ya misalnya istiqomah hanga, kadang memang istiqomah ini memang luar biasa. Dan kata guru-guru kita tuh istiqamah ainul karomah. Kalau pengen lihat orang yang keramatnya hebat, itu yang istiqomah, itu yang keramatnya paling hebat. Itu yang diberikan keistimewaan yang beda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi awali dari hal-hal yang sepele, yang dianggap kecil. Dan berikutnya itu hendaknya selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ya, munoah gawe karena Allah aja. Dan biasanya ya seperti yang tadi, orang kalau ngerjain sesuatu karena Allah selalu semangat. Tapi maksudnya sesuatu yang positif ya. Ndak kengin nembarem karena Allah ini, ndak kenganu. Oh, si bagus-bagus so. Yang positif-positif. Biasanya orang kalau ngajar karena Allah rajin ya insya Allah. Orang masjid karena Allah pasti rajin dia. Mau ada kata orang apapun dia nggak akan dengar karena tujuan kita Allah. Dan cobaan kita emang banyak. Sering kita sebut tuh karang dengan baru aning masjid nih. Cobaan apa? Apa kimpi malana ngenanoi dengan baru tayak no. Itu cobaan tuh. Marah dengan pertama ke masjid hilang sandal. Wahku ngana. Kenapa itu cobaannya? Itu Allah pengen ngetes. Tentu kalau kena enak ngono kah marita no. Nah, tapi itu ujian-ujian itu ya kita jadikan sebagai motivasi untuk kebaikan Bapak Ibu guru tiang kan. Deh, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Jadi abah munara bagusna itu dari Allah. Kalau ada kurang lebihnya dari Bija Pulunggu Ahmad Tulaifi tiang tunas ampurayan, mohon maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas doa langsung Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna la nas'aluka ruddal qada ولكن نسألك لطفا فيه برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, atas nama keluarga besar SMP Negeri 1 Aikmal beserta seluruh jemaah kami mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan insya Allah bulan-bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya kita bisa istiqomah dengan kegiatan ini. Bagi para jemaah kami atas nama tuan rumah juga mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.